Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai K-nearest neighbor atau biasa disebut KNN. Learning outcome yang diharapkan dari materi ini adalah 1. Demonstrate the AI learning process. 2. Apply how to process other perceptual signs in order that an agent can interact intelligently with the world. KNN atau K-nearest neighbor adalah algoritma supervised learning yang dapat mengklasifikasikan data baru ke target kelas yang tergantung dari kemiripan fitur dengan tetangga terdekat di sekitarnya. K di sini merepresentasikan banyaknya tetangga terdekat dari data tersebut. Jadi bagaimana cara kerjanya dari KNN? Di sini sudah terdapat ada dua kelas. Kelas A yang digambarkan dengan kotak yang berwarna merah dan kelas B yaitu layang-layang warna oranye. Nah, apabila ada data baru yang warna hitam ini, gimana caranya untuk menentukan apakah dia termasuk dari kelas A atau kelas B? Dengan KNN, kita bisa menentukan kelas dari segi 4 hitam tersebut dengan melihat tetangga terdekatnya. Nah, di sini contoh dari misalkan kita mengambil 3 tetangga terdekat dari segi 4 hitam itu. Terlihat bahwa 3 tetangga terdekatnya adalah 2 kelas A dan 1 kelas B. Karena di sini didominasi oleh kelas A, maka data baru dari yang warna hitam itu termasuk dari bagian dari kelas A. Sedangkan apabila kita mengambil tetangganya ukurannya 5 atau 5 terdekat, maka di sini terlihat bahwa data baru tersebut termasuk dalam kelas B. Karena di dalam 5 tetangga terdekatnya ada 3 kelas B dan 2 kelas A. Cara menentukan jarak terdekatnya dari data baru tersebut dengan tetangganya bisa dihitung salah satunya dengan Euclidean distance. Euclidean distance sendiri adalah cara untuk menghitung jarak antara dari satu poin ke poin yang lainnya. Di sini dicontohkan ada poin P1 yaitu 1,4 dan poin P2 yaitu 5,1. Di sini kita bisa menghitung Euclidean distance antara P1 dan P2 yaitu dengan akar dari 5 kurang 1 kuadrat ditambah 4 kurang 1 kuadrat sehingga dihasilkan 5. Jadi Euclidean distance atau jarak dari P1 ke P2 ini adalah 5. Di sini kita akan belajar contoh dari KNN. Di mana di sini terdapat ada 2 kelas, yaitu berat dan tinggi, dan juga dari masing-masing ini bisa dilihat apakah termasuk dari underweight ataupun normal. Di sini kita ingin menentukan apabila ada data baru, yaitu seseorang dengan berat 57 kilo dan tinggi 170 cm, apakah dia termasuk dalam kelas underweight atau normal. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah menghitung Euclidean distance dari kelas tersebut. Jadi kita hitung jarak antara data ini 57 kilo dan 170 cm ini dengan 51 ini dan 167 dengan rumus Euclidean distance yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini semua data yang baru ini dihitung Euclidean-nya dengan semua data yang ada dan kemudian dilihat. Nah, sini didapatkan Euclidean distance antara data yang baru dengan tetangga-tetangganya. Dan di sini bisa dilihat bahwa apabila kita mengambil K-nya 5 atau 5 tetangga terdekat dari data baru ini, akan dilihat bahwa dia termasuk dari kelas yang normal. Karena dari 5 teratas ini 3 merupakan normal, 2 merupakan underweight. Sehingga data baru ini termasuk dalam kelas yang normal. Gimana sih cara menentukan K dari KNN itu sendiri? Karena K ini adalah merupakan parameter yang paling penting di KNN. Sayangnya
tidak ada rumus pasti untuk menentukan K tersebut, sehingga kita harus mencoba beberapa kali pengulangan sehingga didapatkan K yang paling optimal untuk KNN. Nilai K yang terlalu kecil akan menghasilkan noise, sedangkan nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan underfitting. Beberapa solusi yang sering digunakan oleh banyak orang yaitu adalah, rule of thumb, yaitu yang pertama menggunakan square root method untuk mencarikannya atau menggunakan cross validation method. Ini adalah beberapa fitur dari KNN. Seperti yang kita tahu, KNN merupakan algoritma supervised learning, di mana setiap datanya nanti sebelum dimasukkan ke KNN akan dilabel terlebih dahulu. Yang kedua, KNN merupakan algoritma yang simple. Yang ketiga, dia termasuk algoritma yang non-parametric. Dan yang keempat, dia terkenal sebagai lazy algoritma. Lazy algoritma ini sendiri maksudnya di mana KNN tidak seperti algoritma-algoritma lain yang dalam trainingnya sendiri sudah bekerja sangat keras untuk membuat sebuah model. Sedangkan KNN sendiri pada trainingnya hanya memetakan data-data training ke dalam matrix space-nya saja. Sedangkan KNN lebih utamanya ke dalam testingnya sendiri, karena semua data nanti akan diujikan dengan data baru sehingga terlihat data baru tersebut lebih dekat atau lebih condong ke tetangga yang mana kemiripannya. Terus algoritma KNN ini bisa diterapkan pada masalah klasifikasi maupun regresi. KNN sendiri seperti yang saya sebutkan lebih condong atau berdasarkan kemiripan fitur. Jadi semakin mirip fiturnya dari data yang baru dengan tetangganya, maka data baru tersebut memiliki fitur yang sama dengan data tetangganya. Yang terakhir, tidak ada tahap training. Maksudnya tidak ada tahap training di sini karena yang tadi saya sebutkan, di KNN sendiri proses training hanyalah memetakan data-data yang dari training tersebut ke dalam matrix space, bukannya membuat sebuah model untuk nantinya diaplikasikan ke testing. Tetapi nanti di testing semua data akan diujikan dengan data barunya. KNN sendiri bisa diaplikasikan di kehidupan nyata, salah satunya sebagai recommendation system, bisa juga untuk search semantically similar document, bisa sebagai text categorization, ataupun load management. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang KNN, kalian bisa membaca buku dari Stuart Russell dan Peter Novick yang berjudul Artificial Intelligence: A Modern Approach di sini. Sekian dari saya, terima kasih.